Lihat ini, aku belum pernah melihat pria yang seberani ini. Untuk membebaskan diri dari beban cicilan rumah yang sangat besar, dia memilih sebidang tanah kosong di kaki gunung dan membangun sebuah pondok kecil yang hangat dan layak huni dengan tangannya sendiri. Musik. Pertama, dia menancapkan beberapa batang kayu tebal dan melengkung dengan kokoh ke dalam fondasi. Menyusunnya secara berselang-seling untuk membentuk rangka atap melengkung yang menjadi ciri khas rumah tersebut. Dia berkali-kali mengatur ulang posisi setiap batang kayu hingga benar-benar tepat. Kemudian dia memasang tiang pintu depan dan memakukan balok-balok horizontal sehingga seluruh struktur ruang rumah yang sempit dan memanjang menjadi kokoh. Musik. Setelah panel-panel dinding luar dipasang dengan presisi satu persatu, bentuk pondok dengan atap tinggi itu dengan cepat mulai berdiri di atas tanah tandus. Musik. Pintu kayu ganda bergaya vintage dipadukan dengan lampu dinding kuningan. Di depan pintu dia membuat jalan dari lempengan batu dan kerikil. Dengan latar pegunungan yang kasar dan liar, pondok ini memiliki karakter yang unik, sederhana namun tetap elegan. Musik. Dia juga mengerjakan seluruh bagian interior seorang diri. Pertama, dia menaburkan kerikil di atas tanah lalu memadatkannya sebagai dasar. Setelah itu dia memasang lapisan kapas insulasi di sepanjang atap melengkung dan dinding untuk menghadapi perubahan suhu ekstrem antara siang dan malam di daerah gurun. Kemudian dia memasang lantai kayu solid yang hangat di seluruh ruangan, mengubah lahan yang sebelumnya tandus menjadi ruang interior yang rapi dan nyaman. Setelah semua tahap akhir selesai, lampu-lampu string berwarna kuning hangat dipasang di bawah kubah melengkung. Sebuah tempat tidur besar yang empuk dan kursi berlengan berbahan kain ditempatkan di dekat dinding. Lilin dan lampu meja di samping tempat tidur memberikan cahaya yang lembut. Dinding putih membuat balok-balok kayu asli terlihat semakin menonjol, sementara pemandangan pegunungan yang indah terbentang di balik jendela. Namun, saat aku mengira rumah ini sudah cukup mengesankan, kamera beralih ke rumah lain yang ternyata jauh lebih unik. Kali ini dia terlebih dahulu menggali lubang fondasi di tanah dekat tebing. Kemudian dia memasang batang-batang kayu tebal sebagai tiang penyangga dan membangun rangka rumah berbentuk heksagonal. Dia menutupinya sementara dengan terpal tahan air, lalu memasang ubin batu berwarna biru keabu-abuan satu persatu. Tak lama kemudian bentuk pondok dengan atap piramida pun berdiri di atas tanah yang dipenuhi lumut. Untuk dinding luarnya, dia memasukkan batu-batu alam ke dalam kisi-kisi kayu, kemudian mengisi celah-celahnya dengan hati-hati dan mengecatnya menjadi putih. Hasilnya adalah karya yang menunjukkan keterampilan luar biasa di balik tekstur yang terlihat kasar. Musik. Yang paling menakjubkan, dia menggali langsung ke permukaan batu di belakang rumah dan membuat lorong gua melengkung yang menghubungkan kabin kayu dengan bagian dalam gunung. Dengan begitu, dinding batu alami tersebut justru menjadi dinding paling unik dari rumah ini. Musik. Dia juga mengerjakan sendiri seluruh bagian interiornya. Di bagian kabin kayu, dia membuat kubah dari balok-balok kayu yang tersusun menyebar, membangun perapian batu dengan tangan di dekat pintu, serta memasang meja dan kursi kayu solid yang sederhana. Di area gua, dia terlebih dahulu memasang lapisan kedap air di seluruh permukaan untuk mencegah kelembapan. Setelah itu, dia memasang balok kayu dan mengisinya dengan kapas insulasi untuk menjaga ruangan tetap hangat sekaligus kering. Musik. Setelah renovasi selesai, bingkai jendela melengkung di ujung gua membingkai pemandangan pegunungan yang bergelombang dengan sempurna. Musik. Lantai interior dilapisi kayu yang hangat. Sebuah tempat tidur besar yang nyaman ditempatkan di dekat dinding, dan rak-rak kayu solid dipasang secara bertingkat di dinding. Tanaman serta pencahayaan hangat membuat dinding batu yang keras terasa lebih lembut dan nyaman. Musik. Dari hamparan alam kosong hingga menjadi hunian gua yang lengkap dengan pemandangan pegunungan yang luar biasa. Seluruh proses ini dikerjakan hanya dengan kedua tangannya sendiri. Jika kamu harus memilih antara kedua rumah ini, menurutmu mana yang lebih worth it untuk uang yang dikeluarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.